Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Semoga kita senantiasa dalam kekuatan untuk melaksanakan ibadah secara ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media sosial tentunya menjadi hal yang niscaya, hal yang tidak bisa kita hindarkan saat ini. Baik segi manfaatnya yang banyak sekali, bisa menghubungkan teman yang jauh seperti Facebook, Instagram untuk jual beli atau sekedar untuk bermain. Itu hal yang wajar untuk kita semuanya dan mungkin rata-rata di antara kita semuanya memiliki. Dari sekian banyak manfaat tersebut tentunya ada hal-hal yang negatif yang timbul seiring dengan besarnya manfaat itu. Nah, di sini saya akan sedikit saja memberikan pandangan, memberikan wawasan kepada kalian semuanya. Tentunya setidaknya ada 3 hal yang perlu kita waspadai dalam kita bermedia sosial. Yang pertama adalah sosok panutan atau uswah. Banyak di antara kita tentunya khususnya pada perempuan-perempuan atau teman-teman yang perempuan mengidolakan sosok-sosok non-muslim atau mungkin Islam tapi tidak Islami, para artis, para opa-opa Korea. Nah, seperti itu biasanya pasti cewek-cewek atau perempuan-perempuan suka hal tersebut. Nah, itu secara tidak langsung menggiring pribadi kalian untuk mencintai orang-orang yang tentunya notabene bukan Islam. Dan dalam Islam kita kenal orang yang senang pada seseorang yang lain maka akan dikumpulkan bersamanya kelak di akhirat nanti. Dawuhnya Nabi, almarhu ma'aman ahabbah, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Bayangkan kalau kalian suka dengan opa-opa Korea, mungkin nanti di sana di akhirat nanti kumpul dengan orang-orang non Islam tersebut. Bukankah kita semuanya kepingin bersama Kanjeng Nabi? Maka untuk kita geser sedikit kecintaan kita, mindset kita bahwa sosok-sosok yang kita senangi adalah orang-orang terkenal, kita ganti dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ya, dengarkan sholawat di media sosial, kita sering-sering posting hal-hal kebaikan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam bermedia sosial tentunya banyak sekali waktu yang kita sia-siakan. Mungkin kamu tidur sudah pegang HP ya, kamu tidur akan tidur juga sama setengah jam atau 30 jam yang 30 menit atau bahkan lebih dari itu. Bahkan untuk rekan-rekan kita yang terutama di sini masih belajar, sekarang musimnya libur, saya yakin sehari tidak cukup 10 jam untuk kalian bermedia sosial, itu pasti. Tidak ada PR, tidak ada pekerjaan, di rumah bebas ngapain aja. Nah, justru itu yang harus kita waspadai, karena ternyata waktu-waktu yang kita pakai untuk bermedia sosial tersebut adalah mestinya waktu yang kita sia-siakan. Kalau kita tahu dalam Islam, orang yang baik adalah orang yang bisa memanfaatkan hal yang baik. Jadi dalamnya Kanjeng Nabi juga bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Artinya termasuk dari ciri-ciri Islam yang baik seseorang ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka jika kalian dalam bermedsos ini menganggap kemanfaatan, dalam arti ini kan manfaat untuk hiburan saya, maka itu kurang tepat. Manfaat adalah ketika mendatangkan hiburan atau ilmu, atau mungkin ada bisnis, silakan kalau pakai bisnis untuk jual beli, untuk menambah follower ketika nanti kalian punya banyak bisa mengendorse. Tapi di situ memang ada tujuannya, tidak sekedar kita bermain media sosial saja tanpa tujuan. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai kita mensia-siakan banyak waktu kita untuk bermedia sosial. Yang ketiga, bahwa saat seseorang bermedia sosial tentunya banyak sekali potensi atau peluang untuk ia terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, ini juga penting sekali kita hindari, kita waspadai.
Jadi di sini media sosial itu ternyata punya algoritma ya. Kalau teman-teman tahu bahwa algoritma itu sesuatu yang sudah dirancang oleh Facebook, oleh Instagram, oleh YouTube, akan memunculkan kesenangan kita hal-hal yang sama. Contoh misalkan kalian sehari-hari mendengarkan sholawat, maka di beranda kalian akan muncul tentang sholawat. Kalian sehari-hari memunculkan tentang kalau sekarang itu komedi atau video-video yang apa ya, yang populer, tentunya munculnya sama seperti itu. Itu algoritma dari media sosial. Dalam media sosial itu terutama adalah mari kita sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya kemaksiatan, entah maksiat mata untuk melihat aurat. Ya, kalau mungkin cewek atau cowok laki-laki melihat foto-foto yang auratnya terlihat itu juga maksiat. Sebaliknya perempuan juga sama, ketika auratnya laki-laki dilihat juga sama, kemaksiatan. Atau mungkin gerakan-gerakan yang mengundang maksiat atau syahwat. Contohnya kalian atau mungkin yang suka nonton parkour, ini saya yakin walaupun kalian ini pendiam, tapi sebetulnya itu hatinya bergejolak pengen joget-joget seperti itu. Nah, joget-joget seperti itu yang tidak boleh itu bukan jogetnya nggak boleh, enggak. Ketika ada unsur menimbulkan syahwat, ketika ada unsur kalian disukai lawan jenis yang di situ ranahnya adalah hal-hal yang pada zina, maka itu yang tidak boleh. Jadi justru kadang malah orang yang diam, perempuan-perempuan yang diam ketika berteman di kelas atau di perkumpulan diam, tapi justru di medsosnya ini malah luar biasa aktifnya. Dia berani buka jilbab, berani pakai baju pendek ini ketika di medsos. Nah, maka medsos itu merubah karakter kalian. Maka ini di antara kemaksiatan. Nah, parahnya lagi ketika medsosnya itu kalau cuma teman nggak apa-apa ya. Kalau mungkin sekarang dianggap pacar itu nggak ada namanya pacaran Islami kecuali ada orang tua. Jika sudah masuk ke inbox, sudah masuk ke DM Instagram, apalagi hal yang lebih privat lagi yaitu seperti WhatsApp, sudah saling video callan, nah itu sudah tidak ada batas antara kamu dan pasanganmu atau dan kenalan kan. Maka itu yang harus kita waspadai. Jadi mari kita ingat suatu qasidah yang ditanyakan oleh beliau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada waktu pengembaraan belajar, beliau pernah mengeluh pada gurunya yaitu Kiai Waqih namanya. Jadi ada saya kita nyanyikan ya. Syakautu ila Waqi'i su'ahifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i pernah wadul atau mengeluh pada guru bahwa hafalanku buruk, nggak bisa ngapalkan hal alfiyah apalagi atau tahfidnya buruk, waktu itu buruk. Jadi ini syakautu ila Waqi, saya wadul, saya mengeluh pada Pak Kiai Waqi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau memberikan petunjuk arsyada padaku bahwa ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Kita bayangkan Imam Syafi'i saja dan fotonya beliau adalah ulama, dia masih bisa melakukan kemaksiatan, apalagi kita sekarang ini yang sudah di lingkungan yang serba potensi untuk maksiat. Itu pertama ya. Terus bawahnya Bapak dikatakan wa ahbaroni bi annal ilma nurun. Waqi' berkata, mengabari padaku bahwa ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Nah, untuk ditunda. Maka untuk teman-teman, untuk rekan-rekan kita yang masih belajar, masih bekerja,
ketika kalian sedang diuji mungkin ekonominya yang sulit, pekerjaan sulit, atau mungkin belajar itu nggak bisa, gampang lali, maka kita koreksi saja apakah saya sedang melaksanakan kemaksiatan. Nah itu, maka 3 poin dalam bermedia sosial yang perlu kita waspadai adalah: pertama, jangan sampai kita senang, kita cinta sosok lain melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah jangan sia-siakan waktu, gunakanlah medsos dengan bijak untuk dakwah, untuk pesan-pesan kebaikan, untuk melihat kebaikan dan hal baik lainnya. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan dalam bermedia sosial, maka selalu introspeksi diri, selalu waspada, dan selalu memohon kepada Allah untuk selalu diberikan jalan yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian atau kita semuanya menjadi generasi modern yang IT-nya bagus tapi juga akhlaknya bagus, bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Dan kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.